komunikasi dengan teman. Ada istilah gaul yang belakangan sedang viral dan menjadi topik yang banyak dibahas, yakni skena. Kenapa bahasa gaul selalu muncul? Apakah ini cuma buat gaya-gayaan? Di video ini, gue bakal bahas bahasa gaul dari sisi lebih dalam. Kita bakal bahas dari sejarahnya, kenapa bahasa gaul ini selalu muncul, sampai dampaknya ke kehidupan kita. Nonton sampai habis, biar lu dikasih paham lebih dalam. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu bahasa gaul. Bahasa gaul atau slang itu bukan cuma sekedar kata-kata keren yang muncul terus viral, terus digunakan banyak orang. Tapi sebenarnya, bahasa gaul itu bentuk adaptasi bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa gaul adalah dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh komunitas tertentu atau di daerah tertentu untuk pergaulan. Sedangkan slang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah ragam bahasa tidak resmi dan tidak baku yang sifatnya musiman, dipakai oleh kaum remaja atau kelompok sosial tertentu untuk komunikasi intern dengan maksud agar yang bukan anggota kelompok tidak mengerti. Bahasa gaul setiap generasi mencerminkan identitas pada eranya, seperti perubahan teknologi, media, dan budaya populer menjadi penggerak utama bahasa gaul setiap generasi. Era sekarang, bahasa gaul itu biasanya muncul di media sosial kayak TikTok, Instagram, dan Twitter yang sekarang itu X. Sebenarnya, bahasa gaul itu nggak baru muncul di era sekarang. Setiap generasi punya bahasa gaul sendiri. Kita mulai dari generasi milenial. Pada generasi milenial, muncul istilah kamsaupai, yaitu bentuk singkatan dari kampungan sekali, udik payah. Bahasa gaul ini dipakai untuk mengajak seseorang yang dianggap kampungan. Ada juga istilah EGP, yaitu bentuk singkatan dari emang gue pikirin. Bahasa gaul ini dipakai untuk menunjukkan ketidakpedulian akan sesuatu hal. Pada generasi Z, muncul istilah healing, yaitu istilah yang diambil dari bahasa Inggris, yang artinya penyembuhan atau pemulihan. Bahasa gaul ini biasanya digunakan untuk aktivitas seseorang melepas stres, seperti pergi liburan. Ada juga istilah FOMO, yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu singkatan dari fear of missing out, yang menggambarkan rasa takut ketinggalan atau tidak mengikuti sesuatu yang dianggap penting, seperti tren di media sosial. Pada generasi Alpha, yang lahir dan tumbuh kembang di era internet, bahasa gaul mereka sedikit banyak terpengaruh dari tontonan mereka. Maka, muncul istilah seperti skibidi yang dipakai untuk mengatakan sesuatu itu buruk atau jelek. Bahasa gaul skibidi berasal dari serial YouTube yang viral, Skibidi Toilet. Ada juga istilah sigma, dipakai untuk mengatakan sesuatu yang keren atau populer. Lalu, kenapa bahasa gaul selalu ada? Karena bahasa gaul itu salah satu cara setiap generasi bikin identitas sendiri. Mereka pengen beda dari generasi sebelumnya. Mereka pengen terlihat atau menyatakan diri bahwa mereka dari kelompok atau komunitas tertentu yang beda dari kelompok lain. Bahasa gaul bukan hanya untuk gaya-gayaan saja, tapi memiliki dampak positif. Bahasa gaul memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai alat ekspresi diri. Setiap generasi pakai bahasa gaul untuk mengekspresikan perasaan atau kepribadian mereka. Contohnya kata anjay, sering dipakai untuk menunjukkan kegagaman atau terkejut akan suatu hal. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa gaul bikin komunikasi jadi lebih cair. Contohnya kata santuy, bikin suasana percakapan jadi lebih santai dibanding kata santai. Yang ketiga, adaptasi sosial. Bahasa gaul yang berfungsi sebagai alat untuk beradaptasi sosial. Ini bikin kita lebih gampang diterima dalam kelompok tertentu. Misalnya, komunitas gamers. Mereka punya bahasa gaulnya sendiri kayak GG, yaitu singkatan dari good game yang digunakan untuk menyatakan kemenangan. Atau di kalangan anak Jaksel atau anak Jakarta Selatan, mereka punya bahasa Jaksel, sebuah bahasa kebanggaan Gen Z yang lahir dan besar di Jakarta Selatan. Mereka punya istilah YGY yang diambil dari bahasa Inggris yang artinya ya guys ya, atau istilah overthinking yang artinya banyak pikiran yang diambil dari bahasa Inggris juga. Kemudian ada healing, leisurely, ghosting, dan masih banyak lagi. Sedangkan dampak negatifnya adalah kita jadi tidak punya kemampuan berbahasa baku. Apabila terlalu sering menggunakan bahasa gaul, kita bakal kesulitan menulis secara akademik, yang mengharuskan kita menggunakan bahasa baku atau hal-hal lain yang mengharuskan kita bersifat formal. Jadi, kita juga harus tahu kapan kita menggunakan bahasa gaul dan kapan kita menggunakan bahasa baku. Dan tentunya rajin baca buku, supaya kita tidak buta terhadap bahasa Indonesia dan tahu membedakan mana bahasa baku dan mana bahasa gaul. Yang menarik adalah banyak bahasa gaul di era sekarang terinspirasi dari bahasa daerah, kayak Gascon dari bahasa Sunda,
Dan ternyata, kata santai itu berasal dari bahasa daerah juga, yaitu dari Komering, Sumatera Selatan. Kata santai diperkenalkan oleh Bu Raswanto, wartawan Tempo pada tahun 1970-an, ketika kesulitan membuat nyanyi dengan kata relax dari bahasa Inggris. Kemudian, di zaman sekarang, kata santai berubah jadi bahasa gaul, yaitu santuy. Ini sebenarnya bukti bahwa bahasa daerah masih punya tempat di era modern, walaupun penggunaan bahasa daerah dari generasi ke generasi mengalami penurunan. Jadi, apakah bahasa gaul itu evolusi atau kemunduran? Jawabannya adalah evolusi. Bahasa gaul adalah cerminan dari kreativitas setiap generasi, mempererat hubungan sosial. Tapi jangan lupa, kita tetap harus menjaga bahasa baku, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Media sosial memainkan peran besar dalam penyebaran bahasa gaul. Instagram, Twitter, dan sekarang menjadi X dan TikTok. Media sosial menjadi wadah untuk berinteraksi dan memperkenalkan istilah-istilah baru. Biasanya kita temui istilah-istilah bahasa gaul dari influencer yang kita follow, lewat konten yang viral, sampai di kolom komentar. Yang mana generasi Z dan Alpha adalah generasi yang paling aktif menyebarkan bahasa gaul di media sosial. Dari semua yang udah kita bahas, jelas banget kalau bahasa gaul itu akan selalu ada setiap generasi, karena sebagai bentuk ekspresi diri dan untuk berkomunikasi sama komunitas. Karena bahasa gaul itu sifatnya musiman, maka bahasa gaul yang menurut kita hari ini gaul, beberapa tahun lagi pasti akan terdengar aneh bagi generasi selanjutnya. Terus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa menyesuaikan tempat. Kapan kita pakai bahasa gaul dan kapan kita harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa baku. Gunakanlah bahasa dengan bijak, sesuai dengan tujuan komunikasi. Buat apa lo komunikasi, dan sama siapa lo komunikasi. Jadi, apa bahasa gaul yang sering lo pakai?